Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk mengganti pertemuan minggu lalu dan juga minggu ini. Untuk minggu lalu itu kita nggak bisa ketemu karena lagi ada studi lapangan dan rencana itu materinya adalah pitch deck. Sedangkan minggu ini sesuai dengan permintaan Bu Sophie, untuk minggu ini dan 2 minggu ke depan kalian udah diminta untuk nyusun SKPL sebagai output akhir dari project yang selama ini kalian kerjain untuk RPL. Kita bahas dulu sedikit materi tentang pitch deck. Jadi pitch deck itu adalah sebuah file presentasi singkat berisi penjelasan seputar kondisi bisnis secara umum, mulai dari solusi yang ditawarkan, proyeksi pendapatan, hingga strategi yang akan dilakukan di masa mendatang untuk project yang mau kalian buat atau yang sedang kalian kerjakan sekarang ini. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan dalam memberikan penjelasan terhadap calon investor maupun konsumen. File presentasi berfungsi sebagai patokan untuk hal apa saja yang akan Anda sampaikan. Jadi singkatnya pitch deck ini kayak video promosi untuk menarik itu tadi investor atau klien yang mau bekerja sama dengan kalian atau yang mungkin bisa membantu kalian di sektor sesuai dengan project masing-masing. Isi pitch deck itu pertama ada introduction, kemudian ada problem, solution, product, market size, dan juga opportunity. Selanjutnya ada model bisnis, analisis kompetitif, competitive advantage. Ketiga ini ada opsional, yang terakhir adalah menyebutkan project itu dibuat oleh siapa saja. Tim kalian tuh ada siapa saja di dalamnya. Ini udah bukan hal yang asing ya. Ini dari awal kalian kan udah diminta untuk cari ide. Di awal-awal kan udah disuruh buat ya dulu itu, seingat dulu itu di awal semester saat setor ide kan udah disuruh cari latar belakang dari ide kalian apa, terus masalah yang kalian selesaikan apa, dan solusi PL yang kalian buat itu apa, itu dimasukkan di sini. Selanjutnya ada market size dan opportunity, sesuai namanya. Jadi target market kalian itu siapa, di mana, dan ada berapa. Terus ada yang ketiga ini opsional, boleh dimasukkan boleh enggak. Model bisnis, ada analisis kompetitifnya. Untuk di responsi itu udah sering ditanyain kan, ketika kalian presentasikan ide dan juga lain-lainnya, kalian udah analisis kompetitif belum? Di luar sana ada berapa perangkat lunak lain atau software lain yang konsepnya sama dengan punya kalian, dan apa kelebihan PL kalian. Jadi ada competitive advantage. Next, nah buat pitch deck itu pakai apa? Ini ada beberapa toolsnya yang bisa dipakai dari Maker, Photon, PowerPoint, Canva, Keynote, Prezi, dan lain-lain. Karena tadi kan disebutkan pitch deck itu adalah file presentasi. Jadi ya tools yang bisa untuk buat PPT. Sebenarnya yang mau mudah atau lebih disarankan mungkin pakai Canva ya, yang udah sangat familiar. Cuman kalau misalnya kalian mau explore dan coba-coba yang lain juga silahkan. Di luar tools ini juga silahkan, sekreatif kalian, dan ya sebagusnya aja lah, sekreatif dan sebagus mungkin buat pitch deck, semenarik mungkin, karena ini kan kurang lebih juga video promosi kan. Nah, ini kuis 2. Kita kan belum kuis 2, jadi untuk kuis 2-nya itu diambil dari pembuatan video pitch deck ini. Jadi masing-masing kelompok kalian buat video pitch deck-nya sesuai dengan ide perangkat lunak yang udah kalian buat dan susun selama ini. Maksimal tuh durasinya 2 menit. Terus di-upload ke YouTube dan dikumpulin di Gform-nya. Udah, untuk pitch deck mungkin cukup segitu aja. Langsung masuk ke SKPL. Seharusnya ini udah disinggung dari awal, karena SKPL kan adalah output terakhir dari project kalian yang diminta sama Bu Sophie. SKPL itu kepanjangannya spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Bahasa Inggrisnya Software Requirement Specification. Dokumen yang dibuat ketika deskripsi detail dari semua aspek perangkat lunak yang akan dibangun terspesifikasi sebelum proyek dimulai. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, sebagai sarana komunikasi antara pelanggan, pemakai, analis, dan perancang perangkat lunak. Dasar untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas pengujian sistem. Dan terakhir itu acuan untuk melakukan perbaikan dan perubahan perangkat lunak.
Kemudian ada manfaatnya. SKPL itu untuk memastikan kesamaan antara kebutuhan untuk pengembangan dengan kebutuhan yang ditulis di dalam dokumen. Kan selama ini kalian udah buat nggak cuman projectnya, bentuk projectnya, kalian udah buat dokumennya kayak use case, terus apalagi activity diagram, dan juga lain-lainnya, analisisnya. Nah, di SKPL ini itu sama nggak sih kebutuhannya dalam pengembangan dan yang tertulis itu tadi itu sama nggak, sejalan atau enggak. Yang kedua itu mendefinisikan kerangka kerja bersama untuk proses-proses pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga memperjelas peran antarmuka bagi para pihak yang terlibat dalam proses pengembangan. Terus mengenali tugas, tahapan, baseline, aktivitas kaji ulang, dan dokumentasinya. Yang terakhir adalah belajar pendekatan praktis yang diterapkan di dunia industri. Template SKPL ini ada, udah ada dan udah tersedia. Kalian bisa akses, lihat, dan pakai di link ini, link Gdocs-nya. Kemudian ketentuan penyusunannya. SKPL ini disusun oleh semua anggota kelompok. Kemudian waktu pengerjaannya 2 minggu terhitung dari minggu ini. Dan sempat diskusi sama Bu Shop itu bakal ada presentasi setelahnya. Cuman itu mungkin akan menyusul informasinya. Kemudian kalian masing-masing kelompok itu buat Google dokumen untuk menyusun draft SKPL-nya dan tambahkan anggota kelompoknya itu sebagai editor. Jadi mungkin minta email Gmail-nya masing-masing, akun Gmail-nya, terus di-add sebagai editor. Biar apa? Biar ke-track siapa yang ngedit bagian ini, terus jadi bisa dipakai sebagai pembagian kerja dan juga penilaian individu dari masing-masing anggotanya selama pengerjaan atau penyusunan SKPL ini. Mungkin cukup sekian video materinya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas atau ingin konsultasi, silakan hubungin aja asistennya masing-masing atau bisa juga chat di grup biar yang lain juga tahu permasalahannya, siapa tahu kan masalahnya sama dan dapat solusinya. Atau kalau misalkan ini videonya mungkin kurang jelas Kak atau kurang kebayang, dan kalian merasa butuh ada pertemuan langsung, entah itu melalui Google Meet atau mau langsung pertemuan di kelas secara offline, itu bisa didiskusikan aja waktunya mau kapan dan ketersediaan dari kaminya juga. Jadi ya silakan didiskusikan aja. Kalau misalkan kalian merasa butuh penjelasan materinya secara langsung. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.